Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh-solehah semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat belajar Al-Quran dan hadis pelajaran 3 surah An-Nas. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, sebelum kita belajar materi ketiga surah An-Nas, kita ulangi dulu ya pelajaran kedua surah Al-Fatihah. Apa itu Al-Fatihah? Al-Fatihah artinya pembuka. Surah Al-Fatihah terdiri atas 7 ayat. Surah Al-Fatihah diturunkan di kota Mekah. Surah Al-Fatihah disebut juga Ummul Kitab. Nah, Ummul Kitab artinya induk kitab. Nah, teman-teman semua, kita semua harus hafal surah Al-Fatihah. Karena surah Al-Fatihah wajib dibaca ketika kita sholat. Nah, sekarang kita lanjutkan pelajaran ketiga, yaitu surah An-Nas. Apa itu surah An-Nas? An-Nas artinya manusia. Surah An-Nas diturunkan di kota Mekah. Surah An-Nas diturunkan setelah surah Al-Falaq. Sedangkan surah An-Nas terdiri atas 6 ayat. Surah An-Nas di sini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada manusia agar berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala kejahatan yang dilakukan jin dan manusia. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Melindungi. Kita semua hanya boleh memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh meminta perlindungan selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman semua, ketika kamu sedang takut, kepada siapakah kamu memohon perlindungan? Jawabnya hanya satu, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita baca surah An-Nas agar terhindar dari kejahatan jin dan manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Malikin nas, Raja manusia. Ilahin nas, sembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan atau bisikan setan yang bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Nah, teman-teman semua, itulah tadi bacaan surah An-Nas dan artinya. Kalian harus hafal surah An-Nas agar kalian terhindar dari kejahatan jin dan manusia. Materi selanjutnya yaitu menghafal surah An-Nas. Apakah teman-teman semua sudah hafal surah An-Nas? Kalau sudah hafal surah An-Nas, sebaiknya kita membacanya setiap hari ketika kita sholat dan sebelum tidur. Mengapa kita harus membaca surah An-Nas setiap hari? Karena dengan membaca surah An-Nas, insya Allah kita akan dijauhkan dari kejahatan jin dan manusia. Dengan terbiasa membaca surah An-Nas, kita akan semakin lancar dan hafal dalam hafalan surah An-Nas. Materi selanjutnya yaitu membiasakan diri membaca surah An-Nas.
Setelah kita hafal surah An-Nas, kita biasakan membaca surah An-Nas setiap hari. Seperti Ahmad yang selalu membaca surah An-Nas sebelum tidur. Dia sudah hafal sejak di taman kanak-kanak. Ahmad membiasakan diri mengulang-ulang surah pendek yang ia hafal. Sebelum tidur, Ahmad selalu membaca surah An-Nas dan doa mau tidur. Apakah teman-teman semua seperti Ahmad, membaca surah An-Nas dan doa sebelum tidur? Teman-teman, materi Al-Quran Hadis pelajaran 3 surah An-Nas kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Hari ini tugas kalian mengerjakan kegiatan siswa 1 halaman 30. Terima kasih sudah belajar bersama Bu Dwi. Insya Allah kita akan bertemu pekan depan. Tetap semangat, jaga kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.